Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi trigonometri yang mana sebelumnya kita telah mempelajari ukuran derajat. Nah, sekarang kita akan mempelajari satuan radian. Nah, di sini pengertian dari satuan radian atau biasa ditulis dengan satu rad adalah besar sudut pusat lingkaran yang menghadap busur lingkaran dan panjangnya sama dengan panjang jari-jari. Misalnya, alfa merupakan besar sudut dalam radian, S menyatakan panjang busur lingkaran, dan R menyatakan jari-jari lingkaran, maka akan berlaku rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Alfa sama dengan S per R, yang mana alfa adalah besar sudut, kemudian S itu menyatakan panjang busurnya, sedangkan R adalah jari-jari. Nah, supaya kita bisa lebih memahami, sekarang kita pelajari contoh soalnya. Diketahui panjang busur PR sama dengan 30 cm dan panjang jari-jari lingkaran itu adalah 10 cm, maka tentukan besar sudut PQR dalam radian. Nah, berarti di sini langsung saja kita selesaikan ya. Nah, diketahui. Nah, di sini untuk diketahuinya di sini disebutkan panjang busur. Nah, sedangkan kita tadi kan sudah mengetahui ya di awal bahwa disebutkan S itu menyatakan panjang busurnya. Berarti di sini panjang busur itu adalah S. Nah, berarti berapa S-nya di sini? 30. Berarti kita buatlah diketahui S sama dengan 30. Kemudian apalagi di sini diketahui panjang jari-jari. Nah, sesuai dengan penjelasan di atas bahwa untuk panjang jari-jari itu dinyatakan dengan R. Nah, berarti di sini kita tulis R sama dengan berapa jari-jarinya? 10 cm. Berarti di sini kita buatlah R sama dengan 10. Nah, kemudian di sini apa yang ditanya? Tentukan besar sudut. Nah, besar sudut sesuai dengan penjelasan di atas bahwa untuk besar sudut dinyatakan dalam alfa. Nah, berarti di sini ditanyanya adalah alfa sama dengan tanda tanya. Nah, kemudian langsung saja kan di sini untuk mengetahui alfanya, rumusnya adalah S per R sesuai dengan rumus di atas ya. Alfa sama dengan S per R. Nah, kemudian S-nya adalah 30. Kita masukkan nilai S-nya adalah 30, kemudian R-nya adalah 10. Berarti 30 per 10 hasilnya sama dengan 3. Nah, kan di sini tadi diminta untuk menyatakan besar sudut dalam radian. Nah, berarti besar sudut PQR adalah sebesar 3 radian atau ditulis dengan 3 rad. Nah, itu contohnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari hubungan antara satuan derajat dan radian. Nah, untuk satu putaran penuh nilainya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Nah, jadi satu putaran penuh suatu lingkaran itu nilainya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Nah, oleh karena itu satu putaran penuh itu adalah 2πr per r. Nah, sama dengan 2π radian. Nah, karena satu putaran itu nilainya ada 360 derajat. Nah, ingat ya, untuk suatu lingkaran, satu putaran penuhnya itu nilainya adalah 360 derajat. Sedangkan untuk setengah putaran itu nilainya adalah 360 derajat dibagi 2, yakni 180 derajat. Nah, di sini maka 2π rad atau 2π radian itu sama dengan 360 derajat. Nah, jika dan hanya jika pi rad itu sama dengan, nah di sini kan ada 2π rad ya. Nah, maka di sini sama-sama kita bagi 2. Untuk ruas sebelah kiri kita bagi 2, kemudian ruas sebelah kanan juga kita bagi 2, sehingga yang sebelah kiri tersisa hanya pi rad. Kemudian untuk 360 derajat menjadi 180 derajat, karena 360 derajat dibagi 2 hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kemudian di sini kita hanya ingin mengetahui berapa nilai dari satu radian. Berarti satu radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, ini ya. Jadi satu radian sama dengan 180 derajat dibagi pi. Nah, pi ini nilainya adalah 3,14. Berarti 180 derajat dibagi 3,14 hasilnya itu mendekati atau hampir 57,3 derajat. Nah, kalau ada bentuk tanda sama dengan yang bergelombang seperti ini, nah ini berarti dia hampir ya. Nah, kemudian
sebaliknya kita juga dapat memperoleh hubungan berikut. Nah, dari yang sebelumnya tadi disebutkan 2 pi rad itu sama dengan 360 derajat. Nah, bisa juga kita balik menjadi 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Nah, ini jika kita hanya ingin mengetahui nilai dari satu derajat, ini kan 360 derajat ya. Kita hanya ingin mengetahui nilai dari 1 derajat, berarti ini kita bagi dengan 360 derajat. Yang sebelah kiri kita bagi 360 derajat, yang sebelah kanan juga kita bagi dengan 360 derajat, sehingga yang sebelah kiri 360 derajat dibagi 360 derajat hasilnya adalah 1 derajat. Kemudian yang sebelah kanan 2 pi radian dibagi dengan 360 derajat. Berarti untuk 1 derajat itu sama dengan 2 pi radian per 360 derajat. Kemudian nah di sini kita sama-sama bagi 2. Untuk ini 2 pi radian dan 360 derajat sehingga menjadi pi radian per 180 derajat. Nah, ini hasilnya adalah mendekati 0,0174 radian. Nah, dengan demikian hubungan antara satuan derajat dan radian dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini berarti 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, dan nilainya hampir mendekati 57,3 derajat. Nah, kemudian untuk 180 derajat itu sama dengan 1 pi radian atau pi radian. Nah, dan selanjutnya 1 derajat itu sama dengan pi radian per 180 derajat dan nilainya hampir mendekati 0,0174 radian. Dan kita juga harus mengingat hubungan antara derajat, detik dan juga menit ya di sini, bahwa untuk 1 derajat itu sama dengan 60 menit dan untuk 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Dan berikutnya 1 menit itu sama dengan 60 detik dan 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, kemudian untuk 1 derajat sama dengan 3600 detik. Kemudian untuk 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Nah, itu adalah hubungan antara satuan derajat dan radian, dan ini adalah hubungan antara derajat, menit, dan juga detik. Supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini nyatakan ukuran sudut berikut ke dalam satuan derajat. Nah, yang pertama 1/2 pi. Dan yang kedua 5/6 pi. Nah, untuk contoh soal yang kedua, nyatakan ukuran sudut berikut ke dalam satuan radian. Nah, yang pertama 60 derajat dan yang kedua 100 derajat. Nah, untuk contoh soal yang pertama, nah di sini A ya, 1/2 pi. Nah, untuk pi itu nilainya adalah 180 derajat. Berarti kita kalikan 1/2 dikali 180 derajat. Maka hasilnya adalah 90 derajat karena 1 dikali 180 sama dengan 180. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 90 derajat. Dan kemudian untuk yang B, 5/6 pi. Nah, berarti 5/6 pi sama dengan 5/6 dikali, ingat tadi untuk V itu nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, berarti 5/6 dikali 180 derajat sama dengan 150 derajat. Kenapa? Karena 180 derajat ini dibagi 6 hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian dikali 5 hasilnya sama dengan 150 derajat. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, yang kedua, nah di sini kita diminta untuk mengubah atau menentukan ukuran sudut derajat ke satuan radian. Nah, di sini berarti kita harus mengalihkan 60 derajat itu sama dengan 60 derajat per 180 derajat. Kemudian kita kali dengan V. Nah, 60 derajat per 180 derajat ini bisa sama-sama kita bagi dengan 60. Maka 60 dibagi 60 sama dengan 1 dan 180 dibagi 60 hasilnya sama dengan 3. Maka dikalikan dengan pi hasilnya adalah 1/3 pi. Nah, ingat ya, untuk ini, untuk penyebut dan juga pembilang yang di atas ini harus kita bagi dengan bilangan yang sama sehingga dia menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, kemudian untuk yang berikutnya
100 derajat. Nah, 100 derajat kita ubah menjadi satuan radian. Nah, menjadi 100 derajat per 180 derajat dikali dengan pi. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 20. 100 derajat ini bisa kita bagi 20, hasilnya sama dengan 5. Dan untuk 180 derajat dibagi dengan 20, hasilnya adalah 9. Maka kemudian kita kalikan dengan pi, hasilnya adalah pi ya. Maka hasilnya 5/9 pi. Nah, demikianlah contoh soalnya. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan soal latihan ini ya. Yang pertama, diketahui panjang busur AC sama dengan 25 cm dan panjang jari-jari lingkaran itu adalah 5 cm. Tentukan besar sudut ABC dalam radian. Nah, untuk yang kedua, nyatakan ukuran sudut berikut ke dalam satuan derajat. Ini yang A 2/3 phi dan yang B 1/3 phi. Dan untuk soal berikutnya, nyatakan ukuran sudut berikut ke dalam satuan radian. Yang pertama 30 derajat dan yang kedua 50 derajat. Oke, baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga Anda semua bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.